anna ma'hadal azhar al-asri balaga umrahu sab'a sanawat fahuwa ma zala yatamassaku biqiyamihi wa mabada'ihi wa sayazullu mutamasikan biha wa muhafizun 'alaiha bi amwalihim wa bi anfusihim ila an yarisallahu arda wa man 'alaiha. Marasimul iftitah faqairun abda hadal barnamij bi qiraati Ummil Furqan Al-Fatihah. The next agenda will be the reading of the Holy Quran, which will be read by our friend. Thumma yalihi qira'atus sab'ah. Falyatafaddal mashkura. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Marcus Antonius, lebih dikenal dengan nama Eropanya Mark Antony, yang di sini dia bersekutu dengan Cleopatra dalam dinasti Mesir. Dan yang ketiga adalah pemimpin menguasai negara. Yang satu berambisius untuk menguasai, mengekspansi, menginvasi seluruh kerajaan-kerajaan di dunia. Namun yang satunya kerjaannya hanya berfoya-foya. Maka terjadilah peperangan di antara keduanya yang disebut dengan peperangan Actium, yang terjadi pada tahun 31 sebelum Masehi. Kemudian pada tahun 622 Masehi, ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke Madinah, sedangkan dakwah yang dilakukan oleh baginda Rasul pada saat itu adalah dakwah dengan korespondensi, yaitu melakukan surat menyurat. Salah satu raja yang disurati oleh baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Raja Heraklius, yang memerintah menjadi Kaisar Romawi pada tahun 610 sampai 641 Masehi. Nah, isi surat yang ditulis oleh baginda Rasul adalah mengajak kepada Heraklius yang seorang ahlul kitab untuk memeluk agama Islam. Karena dengan memeluknya Heraklius, maka Allah kelak akan melipat gandakan pahalanya. Dan yang kedua adalah raja dari Persia yang bernama Kisra II. Dia seorang majusi, penganut Zoroaster. Sebagaimana kita ketahui, kekaisaran dinasti Sasaniyah atau Persia itu berdiri pada tahun 226 Masehi oleh seorang Raja Ardashir I setelah menaklukkan kekaisaran Artabanus keempat. Dinasti kekaisaran Sasaniyah berlangsung hanya sekitar 4 abad lamanya di Persia, dan pada tahun 651 Masehi hancur luluh lantak oleh serangan kaum muslimin di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي
عليك صلوات الله عليك Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaifa haluk ya Afsas? Alhamdulillah inni bikhair. Wa anta kaifa haluk ya Fauzan? Alhamdulillah inni bikhair aidan. Aina taskunul an ya Afsas? Askunu fi syari'i Sukarno hatta fanajak. Wa anta aina taskunu ya Fauzan? Askunu fi syari'i mulawarman lamaru. Ahlan wa sahlan ya Fauzan. Ahlan bika ya Afsas. Sa'as'aluka ya Afsas. Madza satas'al ya Fauzan? Satas'alu anil maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hazi sanah. Tafaddal fi hadzal waqt. Ala sabilil misal al-hitaba wa taqdimul qissah anin nabi wa amma qira'atud du'a.
rahimakumullah. Awalan, hayya bina nashkurullah azza wa jalla allazi zara'a rahmatahu fi hadzal dunya wa barakatahu fi hadzal makan wa ni'matahu fi ajsarina wa hidayatahu fi qulubina hatta nastati' an najtami' fi hadzal barnamij mahbubun nabi. Nusalli salatan wa salaman ala uswatin hasanatin linnas nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qissatul hamas adidan minan nasi li fi'lil khair wa ja'alatil quluba tus'uru bituma'niyah bija'at dinil azim al-Islam. Ayyuhal aba wal ummahat wal asdiqa'il ahibba, fi hadhil fursati sa'idah ismahu li an ulqiya khutbatan qasiratan amamakum jami'an bil mawdu' Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahtafil al-yawma bi munasabatin 'azimah wal mubarakah wa hiya dhikra milad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I respect the Deputy Caretaker of Al-Azhar Islamic Boarding School, Nyai Hajjah Rabi'ah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qtafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala Fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Quran surah Al-A'raf ayat 31. wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian yang bagus ketika masuk masjid, serta makan dan minumlah, namun jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Makan adalah satu cara untuk menghilangkan rasa lapar, Biqadai 'alal ju' untuk jaga kesehatan, wal hafil 'as-sidha dan menambah kekuatan dalam beribadah. wa ziyadatul quwwah fil ibadah. Namun makan dan minum secara berlebihan dilarang, meskipun wahai family makan makanan yang halal Seperti sate, bakso, nasi padang, nasi goreng, tetapi jika berlebihan itu dapat memuaskan hati dan membuat malas untuk beribadah. Makan dan minum yang berlebihan dapat membuat banyak sekali macam penyakit. Pola pakar dunia, Dr. Roger Gon Menyatakan bahwa dengan makan dan minum yang berlebihan dapat membuat radikal bebas. Jikro, apa sih itu radikal bebas? Tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Mau tahu aja banget. Salah satunya maksud dari radikal bebas yaitu mencakup lebih dari 50 penyakit. Nauzubillahi min zalik. Hadirin Yang dirahmati Allah. Diriwayatkan dari Abu Karimah Al-Mikdad dan Ibnu Ma'di radhiyallahu anhu bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu anak Adam yang mengisi dengan sebuah wadah. Lebih buruknya lagi mengisi dengan perutnya sendiri. cukuplah beberapa suap makanan bagi anak Adam yang dapat mendekatkan ruhnya. Jika memang lebih dari itu, maka seperti gantung minumannya, seperti gantung nafasnya. Hadis riwayat Tirmizi. Makan
dan minum secara berlebihan dapat membuat setan senang. Sedangkan kita mendapat penderitaan seperti perut mengambang, Bagi setan ada peluang, malas ngantuk lebih gampang, waktu cepat terbuang, tenaga malah berkurang, penyakit mudah menular. mata cemerlang, Makanlah dalam porsi sedang, dan jangan berlebihan, makan pisang, makan kentang, makan rendang, makan kerang, makan udang, susun jabal, minum porep, ditambah lagi minum susu sama sushi di tongseng di sungai siang-siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Alhamdulillahi di maliki dil malakut wal jabbaru zil jabarut allazi khalaqal maut wal hayata liktibaran alal imani was subut. Assalatu wassalamu ala sayyidina wujud wal habibil yaqut Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumin ba'dal maut. Di dalam hidup ini kita pasti tidak terlepas dari yang namanya pujian atau hinaan. Betul apa betul? Tapi terkadang orang itu tidak tahan dengan pujian dan tidak kuat dengan hinaan. Dipuji sedikit sombong, dihina sedikit sedih, galau, terpuruk. Yang pertama, bila mana kita dipuji, hati-hati dengan yang namanya pujian. Baginda Rasul melarang memuji secara berlebihan. Rasulullah SAW bersabda, "Ahlakum au qatamtum zahrar rajulu." Engkau sesungguhnya telah membinasakan atau memotong punggung kawanmu itu. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya, pujian secara berlebihan itu menjerumuskan ke dalam kesombongan. Ingatlah, hakikat pujian hanyalah milik Allah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Surah Al-Qasas ayat 70. Berdasarkan ayat ini, dalam tafsir Al-Alusi dijelaskan, milik Allah segala pujian karena Allah yang maha agung, yang menganugerahkan seluruh nikmat kepada seluruh hambanya, dan selain Allah hanyalah perantara. Kemudian yang kedua, bila mana kita dihina. Dalam surah Al-Mu'minun penggalan ayat 96, idfa billati hiya ahsanu sayyi'ati. Dalam tafsir Al-Baidwi dijelaskan, dengan memaafkan orang yang berbuat jahat dan membalas kejahatan dengan kebaikan dalam menghadapi hinaan. Contohlah akhlak baginda Rasul. Ketika baginda Rasul dihina oleh seorang Yahudi yang buta, tapi beliau menyiapkan makanan, bahkan menyuapinya. Masya Allah. Hadirin, lalu bagaimana sih solusi untuk diri kita agar tidak lupa diri dengan pujian atau terracuni karena hinaan? Hadirin, ada yang tahu caranya? Kasih paham kan? Oke. Yang pertama, mawas diri juga rendah hati. Di zaman sekarang tidak sedikit kejadian karena kelebihan yang dia miliki sampai mengangkat dagu bahkan merendahkan orang lain. Contohnya nih ya. Masya Allah, ini Ukti Nadin. Siapa ya? Ini Gana kak. Sekarang Ukti Nadin makin cantik ya. Karirnya pun sukses. Ya iyalah, perawatan kan mahal. Orang tuaku kaya raya 7 turunan. Ya deh, lain kali doain Gana juga ya, biar bisa sukses seperti Ukti Nadin. Don't touch me. Ikan teri makan apel.
Sorry, kita nggak level. Kamu tuh udah miskin, dekil. Siapa juga yang mau temenan sama kamu? Astagfirullahaladzim. Tidak boleh seperti itu, Tinadin. Sekarang nggak apa-apa di mata Tinadin karena kayak gini. Kita nggak pernah tahu. Setahun, 2 tahun kemudian mungkin ada perubahan yang Allah berikan kepada kita. Boleh aja sekarang Ukti Nadin merasa selangit. Hati-hati, bisa jadi besok Ukti Nadin yang menyungsep senyungsep-nyungsepnya. Makanya jangan terlena sama pujian. Astagfirullahaladzim. Ingatlah sahabatku, bila dipuji kejayaan kita, semuanya bukan milik kita. Oleh itu sadarlah senantiasa, semuanya dari Allah. Setuju sahabatku? Ampun jemaah, oi kami mohonkan pada dosa salam, oi kami ucapkan kami beriman.
bebasnya. Tak ada cahaya yang menyala gelap. Raja yang aku tak dapat lagi menari-nari. Mulialah sang pemimpin sesungguhnya, Sang suri tauladan cerminan akhlaknya. Akui kami sebagai umatmu. Sehatkan badannya.
peristiwa yang sangat penting bagi kaum muslimin dan titik awal perubahan bangkit dan mulianya peradaban manusia, serta tegaknya kebenaran dan keadilan di muka bumi ini. Lahirnya sosok manusia agung yang Allah ciptakan untuk menjadi suri tauladan bagi rahmatan lil alamin. Raja Kisra beserta para penasehat dan perdana menterinya sedang berkumpul. Mereka sedang asik berbincang-bincang. Tiba-tiba ada gempa bumi yang sangat dahsyat yang membuat istana bergoncang keras. Ada apa ini? Ada apa ini? Apa yang terjadi? Paduka Raja, ayo kita keluar istana. Gempa semakin besar, istana akan roboh. Ayo kita lari, selamatkan diri. Raja Kisra, penasehat, perdana menteri, dan para pengawal kerajaan berhamburan lari keluar istana. Gempa sudah reda. 10 balkon istana Kisra telah runtuh. Apa yang terjadi dengan istanaku ini? Oh tidak, istanaku yang aku cintai. Mengapa engkau runtuh? Wahai penasehatku, apa yang terjadi? Ada peristiwa apa ini? Saya juga tidak tahu, Paduka Raja. Sepertinya ada peristiwa besar yang akan terjadi di alam ini. Benar, Paduka Raja. Seumur-umur baru kali ini kita mengalami kejadian gempa sedahsyat seperti ini. Sepertinya akan ada pertanda buruk yang akan muncul di dunia ini. Raja Kisra dan semua pengikutnya merasa heran yang dialaminya. Barulah mereka tahu setelah ada pendeta yang mengatakan telah lahir seorang nabi dari bangsa Arab, sosok nabi akhir zaman yang telah dinanti-nanti kedatangannya. Selain peristiwa itu, ada juga peristiwa lainnya, yakni padamnya api sesembahan kaum Majusi di kuil pemujaan di Persia yang sebelumnya tak pernah padam. Suasana di kuil pemujaan kaum Majusi saat itu dingin sekali disertai angin kencang. Ada apa ini? Apinya padam. Apinya padam. Celaka, celaka. Ada pertanda apa ini? Sungguh celaka. Ini pertanda buruk akan terjadi. Mari kita panggil pendeta. Aina pendeta, aina pendeta, uduh pendeta. Kaum Majusi penyembah api berlarian keluar untuk mencari pendeta dan mengabarkan api di kuil yang telah padam. Itu pendeta. Ayo kita ceritakan yang terjadi di kuil. Pendeta, pendeta, sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka. Celaka? Celaka bagaimana? Apa yang terjadi pada kalian berdua? Benar pendeta, sungguh celaka. Api di kuil padam. Apa? Api di kuil padam? Tidak mungkin. Pendeta, lihat apa yang terjadi. Apinya padam. Sungguh celaka. Dewa api adalah simbol kekuatan kita, kaum Majusi. Jika padam, maka akan terjadi sesuatu yang buruk bagi kita semua. Ayo kita hidupkan kembali. Pendeta dan semua kaum Majusi berusaha untuk menghidupkan kembali apinya. Namun, api tersebut tidak menyala sama sekali. Akhirnya, mereka pun menyerah. Peristiwa besar lain menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu air danau yang dikultuskan oleh masyarakat Persia tiba-tiba surut.
Tasik Safa atau semenanjung suci bagi masyarakat Persia pun mendadak tenggelam. Sementara di Makkah, pasukan gajah yang dipimpin Raja Yaman Abraha gagal menyerang Ka'bah, bahkan binasa seperti daun dimakan ulat karena Allah kirim pasukannya yaitu burung ababil yang membawa batu kerikil yang terbakar dari api neraka. Ayo pasukanku, kita serang sekarang Ka'bah yang menjadi pusat kebanggaan orang-orang Arab. Setelah ini tidak akan ada lagi yang berkunjung beribadah di tanah Mekah ini. Kita hancurkan dan kita rebut perbendaharaan emas dan barang-barang berharga yang ada di dalamnya. Ayo Tuan Paduka Raja, kita serbu. Ayo pasukan, kita serbu. Ayo serbu. Seketika itu burung-burung ababil melepaskan batu kerikil yang ada di kakinya, dan pasukan bergajah pun tumbang berjatuhan dan binasa seperti daun yang dimakan bulan. Ada apa ini, langit tiba-tiba menjadi gelap? Ada apa dengan gajah-gajah kita? Lihat Paduka Raja, di atas ada banyak sekali burung. Seketika itu burung-burung ababil melepaskan batu kerikil yang ada di kakinya, dan pasukan bergajah pun berjatuhan dan binasa seperti daun yang dimakan ular. Tidak lama setelah kejadian binasanya pasukan bergajah yang dipimpin Abraha, barulah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Sungguh aku telah bermimpi didatangi seorang yang berkata, engkau sedang mengandung pemimpin untuk umat ini. Jika ia sudah lahir ke bumi, ucapkan kita, aku memohon perlindungan untuknya dengan zat yang Maha Esa dari kejahatan setiap pendengki. Lalu berilah nama Muhammad ketika aku melahirkan. Segani dan dihormati, memberikan nama Muhammad kepada Rasulullah. Sang kakek membawa Nabi Muhammad masuk ke dalam Ka'bah. Lalu seekor kambing disembelih, satu batu akikah dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku beri dia nama Muhammad, semoga kelak menjadi pemimpin bagi seluruh alam semesta. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah di tengah keluarga Bani Hashim di Mekah. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah, kakeknya Abdul Muthalib, paman yang mengasuhnya ialah Abu Talib. Menikah di usia 25 tahun dengan Khadijah, seorang wanita dari kalangan bangsawan dan terhormat, dan beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yakni orang yang jujur dan dapat dipercaya. Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul ketika sudah mencapai usia 40 tahun di Gua Hira dengan menerima wahyu pertama turun, yakni surah Al-Alaq ayat 1-5. Beliau wafat di Madinah pada tahun 11 Hijriah.